Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Outsourcing Accounting Information System, Evidence from Closed and Mutual Fund Families. Kelompok 15 ini terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri, Hafiza Aphrodite Azra Skardiva, dan teman saya, Adisti Syifa Firdaus Putri. Boleh dilanjut? Yang pertama, objek dan unit analisis. Objek analisis. Objek penelitian ini adalah jumlah dana dalam fund family, usia, dan kemungkinan bahwa fund family akan mengalihdayakan sistem informasi akuntansi mereka. Yang kedua itu unit analisis. Unit analisis penelitian ini yaitu database Close and Fund Morningstar untuk tahun 2010 dan 2011. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Masalah penelitian yang ingin ditangani oleh jurnal ini yaitu reksadana tertutup seringkali mengalihdayakan seluruh sistem informasi akuntansi mereka, termasuk pemrosesan teknologi informasi dan pelaporan keuangan. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor terkait dengan keputusan reksadana tertutup untuk mengalihdayakan sistem informasi akuntansi mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengadaptasi teori-teori yang ada tentang outsourcing ke dalam outsourcing sistem informasi akuntansi di lingkungan reksadana tertutup. Tujuan tersebut dinyatakan dengan jelas secara tertulis dalam jurnal ini. Boleh dilanjut? Selanjutnya yaitu motivasi dan latar belakang. Apa yang membuat peneliti melakukan penelitian tersebut? Sebagian besar literasi yang ada meneliti pengalih-dayaan proses akuntansi terbatas. Peneliti ingin memeriksa pasar di mana outsourcing sistem akuntansi relatif umum. Kemudian, penyedia layanan yang fungsi akuntansinya dialih-dayakan dalam sebagian besar penelitian sebelumnya adalah kantor akuntan. Sedangkan penyedia jasa akuntansi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-akuntansi, umumnya bank yang juga menyediakan jasa kustodian dana. Akhirnya, peneliti menguji efek potensial dari berbagai jenis aset, sekuritas bernilai pasar versus good faith value, pada kecenderungan dana tertutup untuk menggunakan penyedia layanan sistem akuntansi luar. Latar belakang jurnal ini ada literatur yang kaya tentang mempekerjakan pihak luar untuk melakukan berbagai fungsi bisnis, yaitu outsourcing, khususnya di bidang teknologi informasi, sumber daya manusia, dan logistik. Penelitian yang lebih terbatas telah meneliti outsourcing proses akuntansi dengan sebagian besar makalah outsourcing akuntansi ini memeriksa faktor-faktor yang terkait dengan outsourcing audit internal dan bagaimana outsourcing internal dapat mempengaruhi proses audit eksternal. Makalah lain di bidang ini adalah deskripsi non-empiris dari manfaat potensial dan hambatan untuk outsourcing sistem akuntansi. Misalnya Putih 2001, Duganier 2005, Krell 2008, Desai, dan McGee 2010, atau prediksi tentang outsourcing akuntansi. Misalnya Robertson et al. 2004. Boleh dilanjut? Selanjutnya yaitu apakah motivasi dari jurnal tersebut cukup jelas? Beberapa studi telah meneliti outsourcing proses akuntansi selain audit internal, seperti pelaporan keuangan atau fungsi pembayaran. Misalnya Everett et al. 2010, Kamiyabi dan Devi 2011. Banyak dari makalah ini didasarkan pada sampel dan atau studi kasus yang relatif kecil sebagai akibat dari pengungkapan publik yang terbatas terkait masalah outsourcing bagi sebagian perusahaan. Sebagian besar studi ini juga meneliti outsourcing proses akuntansi tertentu, tetapi tidak seluruh proses akuntansi. Kemudian, apakah peneliti konsisten dengan tujuan yang dinyatakan di awal? Peneliti konsisten dengan tujuan yang dinyatakan di awal. Peneliti mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan keputusan dana tertutup untuk mengalihdayakan sistem informasi akuntansi mereka. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Apakah ada cakupan komprehensif dan ringkas dari penelitian yang relevan sebelumnya?
Terdapat cakupan komprehensif dan ringkas dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang lebih terbatas telah meneliti outsourcing proses akuntansi. Dengan sebagian besar makalah outsourcing akuntansi ini memeriksa faktor-faktor yang terkait dengan outsourcing audit internal, misalnya Carey et al. 2006, dan bagaimana outsourcing internal dapat mempengaruhi proses audit eksternal, misalnya Desai et al. 2011. Makalah lain di bidang ini adalah deskripsi non-empiris dari manfaat potensial dan hambatan untuk outsourcing sistem akuntansi, misalnya Putih 2001, Duganier 2005, Krell 2008, Desai dan McGee 2010, atau prediksi tentang outsourcing akuntansi, misalnya Robertson et al. 2004. Beberapa studi telah meneliti outsourcing proses akuntansi selain audit internal, seperti pelaporan keuangan atau fungsi pembayaran, misalnya Everett et al. 2010, Kamiyabi dan Devi 2011a. Penulis telah secara benar kritis dan benar mengevaluasi penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengembangan teori, yaitu bagaimana teori yang disesuaikan atau dikembangkan berhubungan dengan teori yang ada, teori biaya transaksi, dan teori berbasis sumber daya. Penelitian mengenai teori biaya transaksi telah menemukan bahwa jika aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan berbeda dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan lain, maka memungkinkan terjadinya outsourcing akan lebih kecil. Lalu peneliti mengembangkan bahwa dari perspektif biaya transaksi sekuritas dengan good faith value yang dimiliki oleh reksadana tertutup mungkin lebih spesifik bagi reksadana tersebut daripada sekuritas dengan market value, karena sekuritas dengan good faith value tidak diperdagangkan secara aktif. Kemudian untuk teori berbasis sumber daya, penelitian aset yang dinilai dengan good faith value juga dapat menjadi kompetisi inti bagi penasihat investasi reksadana. Untuk sekuritas yang dinilai dengan good faith value, tidak ada harga yang ditentukan oleh pasar sekuritas tersebut. Untuk berinvestasi pada sekuritas yang tidak memiliki harga pasar, penasihat investasi tidak hanya harus memilih sekuritas mana yang merupakan investasi yang baik, tetapi juga harus menentukan harga yang sesuai untuk membayar sekuritas tersebut. Selanjutnya, apakah pertanyaan, proporsi, atau hipotesis penelitian sesuai dengan teori yang diterapkan? Hipotesis penelitian sesuai dengan teori yang diterapkan, yaitu terdapat hubungan negatif antara jumlah dana dalam sebuah fund family dan kemungkinan fund family tersebut melakukan outsourcing sistem outsourcing sistem informasi akuntansi. Terdapat hubungan negatif antara usia perusahaan dana dan kemungkinan fund family tersebut melakukan outsourcing sistem informasi akuntansi. Aset yang dinilai dengan good faith value lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan outsourcing sistem informasi akuntansi daripada aset yang dinilai dengan market value. Selanjutnya, apakah asumsi yang melandasi penelitian jelas diuraikan? Asumsi yang melandasi penelitian jelas diuraikan. Yang pertama, dari perspektif penghematan biaya. Peneliti memperkirakan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih kecil akan lebih mungkin untuk melakukan outsourcing proses akuntansi mereka, karena penyedia jasa dari luar dapat menikmati skala ekonomi yang lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Kedua, dari perspektif kompetensi inti, peneliti memperkirakan bahwa perusahaan reksadana yang lebih tua mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk mengalihdayakan sistem akuntansi mereka karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan keahlian pelaporan keuangan dan sistem dan TI atau kontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode. Apakah desain penelitian sudah sesuai? Desain penelitian sudah sesuai. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengumpulan data, dana, dan identifikasi kelompok dana. Kemudian peneliti memeriksa apakah ada perbedaan antara variabel-variabel antara keluarga reksadana yang mengalihdayakan sistem akuntansi mereka dan mereka yang melakukan akuntansi secara internal. Model penelitian yang digunakan yaitu model regresi logistik dengan outsourcing sebagai variabel dependen. Jika sampel digunakan, apakah prosedur pengambilan sampel sesuai dan sejauh mana hal itu membatasi generalisasi temuan?
Peneliti mengumpulkan data dari database reksadana tertutup Morningstar untuk tahun 2010 dan 2011. Terdapat 621 reksadana tertutup di Morningstar untuk tahun 2010 dan 625 untuk tahun 2011. Berdasarkan dana-dana individual ini, peneliti mengidentifikasi 93 keluarga reksadana tertutup di tahun 2010 dan 97 keluarga reksadana untuk tahun 2011. Karena tidak tersedianya data tertentu, jumlah keluarga dana yang dapat digunakan berkurang sebanyak 4 dan 7 pada tahun 2010 dan 2011. Oleh karena itu, jumlah pengamatan yang dilakukan dalam analisis ini adalah 179 keluarga reksadana, 89 dari tahun 2010 dan 90 dari tahun 2011. Kemudian ada hasil dan analisis. Apakah temuan utama dari penelitian ini? Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok dana yang mengandung jumlah dana yang lebih besar dan kelompok dana yang lebih tua cenderung melakukan outsourcing fungsi akuntansi mereka. Apakah hasil jelas dijelaskan dan disajikan? Hasil jelas dijelaskan dan disajikan. Pada penjelasan hasil model regresi dihasilkan temuan yang mendukung H1 dan menunjukkan bahwa fund family yang memiliki banyak dana cenderung tidak melakukan outsourcing fungsi akuntansi mereka, mungkin karena skala ekonomi internal yang lebih tinggi. Kemudian ada temuan yang mendukung H2 dan konsisten dengan anggapan bahwa reksadana yang lebih tua mungkin telah mengembangkan pengetahuan dan pengalaman administratif yang lebih baik selama bertahun-tahun, sehingga reksadana tersebut dapat melakukan outsourcing. Terdapat temuan yang mendukung H3. Hasilnya konsisten dengan gagasan tentang skala ekonomi yang lebih rendah untuk sekuritas yang dinilai dengan good faith value dan dengan gagasan bahwa nilai sekuritas yang dinilai dengan good faith value dapat menjadi bagian dari kompetensi inti penasihat investasi. Yang keduanya membuat outsourcing kurang bermanfaat bagi dana keluarga, dan karena itu kecil kemungkinannya terjadi. Hasil telah diinterpretasikan dengan benar oleh peneliti dalam jurnal ini. Kemudian tidak ada kebutuhan untuk tes tambahan pada jurnal ini. Kemudian ada kesimpulan atau kontribusi. Apakah ada pernyataan temuan yang jelas? Peneliti berpendapat bahwa keluarga dana yang lebih besar mungkin mengalami skala ekonomi yang lebih besar dalam mengembangkan proses akuntansi internal, dan karena itu akan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalihdayakan fungsi akuntansi untuk mencapai penghematan biaya, sehingga ditemukan hubungan negatif antara jumlah dana dalam kelompok dana dan kemungkinan outsourcing. Berdasarkan pengetahuan dan basis modal yang lebih besar dari keluarga dana yang lebih tua, peneliti berpendapat bahwa keluarga dana yang lebih tua ini akan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalihdayakan fungsi akuntansi, sehingga peneliti menemukan hubungan negatif antara usia dana dalam keluarga dana dan outsourcing sistem akuntansi. Kemudian, apakah jurnal tersebut sesuai dengan tujuannya? Jurnal ini sudah sesuai dengan tujuannya, yaitu mengadaptasi teori-teori yang ada tentang outsourcing ke dalam outsourcing sistem informasi akuntansi di lingkungan reksadana tertutup. Apakah bukti yang cukup untuk membuktikan kesimpulan, terutama implikasi penelitian? Bukti yang cukup untuk membuktikan kesimpulan yaitu model regresi logistik dengan outsourcing sebagai variabel dependen yang disajikan pada tabel. Untuk implikasi penelitian ini adalah, penelitian ini sangat penting bagi direktur atau pengurus reksadana, investor reksadana, dan regulator reksadana seperti SEC. Penelitian ini memberikan beberapa wawasan ketika outsourcing sistem informasi akuntansi mungkin sesuai untuk keluarga dana tertutup. Studi ini juga dapat memberikan tolak ukur yang berguna bagi investor dan regulator dalam mengevaluasi pilihan dewan, apakah akan mengalihdayakan layanan akuntansi dana atau melakukan akuntansi sendiri. Apakah ada kontribusi untuk memberikan pengetahuan baru yang diberikan oleh jurnal penelitian tersebut dan terbukti dalam kesimpulan? Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur dalam beberapa hal penting.
Pertama, peneliti meneliti perusahaan yang mengalihdayakan seluruh sistem informasi akuntansi mereka, sedangkan sebagian besar literatur yang ada meneliti pengalihdayaan proses akuntansi yang terbatas. Kedua, peneliti meneliti pasar di mana outsourcing sistem akuntansi relatif umum. Ketiga, penyedia layanan yang fungsi akuntansinya dialihdayakan dalam sebagian besar penelitian sebelumnya adalah kantor akuntan. Sedangkan penyedia jasa akuntansi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-akuntansi. Kemudian, tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab pada penelitian di dalam jurnal ini. Kemudian ada rekomendasi, bagaimana makalah dapat diperbaiki mengingat kelemahan dan keterbatasan yang telah Anda identifikasi di atas. Pada penelitian ini memiliki keterbatasannya, yaitu pertama, proses pengumpulan data terdapat bahwa keputusan outsourcing dibuat di tingkat keluarga dana. Namun, keputusan dapat dibuat di tingkat penasihat investasi yang juga dapat mengelola jenis dana lainnya. Karena dana lain ini dapat mencakup dana lindung nilai, dana ekuitas swasta, program pensiun, dan lain-lain, yang pengungkapan publiknya terbatas atau tidak. Penelitian ini tidak dapat mengukur variabel di tingkat penasihat investasi. Kedua, ukuran kelompok dana penelitian ini hanya didasarkan pada dana tertutup. Peneliti memilih untuk fokus pada dana tertutup ini karena kecenderungan mereka untuk berinvestasi lebih banyak pada sekuritas yang kurang likuid, yaitu dengan itikat baik. Cherkes et al. 2009, yang diduga dapat mempengaruhi kemungkinan outsourcing. Rekomendasi untuk penelitian ini di masa depan dapat memeriksa keputusan outsourcing dalam jenis dana lain, yaitu reksadana open-end. Sekian materi kelompok kami, dikembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.